Pertama-tama visi saya harus mereka pahami. Oke. Targetnya saya itu target bersama, visi saya adalah visi bersama. Dan itu mereka pahami. Kita punya target misalnya terkait dengan KPI, itu mereka copy KPI kita. Oke. Jadi ketika ada apa-apa di lapangan, mereka selalu merasa bahwa ini harus segera diperbaiki nih. Jangan sampai kemudian ini menurunkan KPI-nya kita nih. Paling tidak dari sisi itu. Dan itu mereka paham. Welcome back, selamat datang kembali di podcast Suara di Hati. Dan tentunya seperti biasa kalau saya sudah kembali tentunya dengan narasumber yang baru dan tentunya luar biasa juga. Selamat datang Pak Neto di podcast Suara di Hati. Terima kasih. Oke. Baik, rekan-rekan pendengar Suara di Hati, hari ini atau di podcast sesi kali ini Suara di Hati kembali ditemani oleh narasumber yang luar biasa yaitu Pak Neto Simatoding, yang nantinya kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih Pak terkait dengan leadership gitu ya. Karena hari ini kan manajemen ngelihatnya salah satu dari manajer yang punya leadership yang baik itu adalah diwakilin oleh Pak Neto nih pada hari ini ya Pak Neto ya. Sepakat ya Pak ya? Belum tahu parameternya apa. Oke, baik Pak Neto. Kita kan kalau kita ngobrolin budaya Pak, hari ini kan kita concern untuk bagaimana sih implementasi budaya di perusahaan kita itu bisa berjalan dengan lancar Pak. Nah, salah satu di indikator teamwork itu adalah leadership yang baik gitu ya Pak Neto. Artinya baik atau tidak kan tadi Pak Neto bilang parameternya seperti apa sih gitu. Nah hari ini kita pengen ngobrol bareng sih kalau melihat dari sisi Pak Neto itu seperti apa sih Pak penerapannya leadershipnya untuk mengajak timnya khususnya Pak di engineering, apalagi kan Pak Neto ini adalah dev headnya dari engineering ya. Pak Neto sebelum ke situ saya penasaran nih Pak dan tentunya pendengar juga penasaran nih Pak Neto, boleh diceritain gak sih secara singkat perjalanan karir seorang Pak Neto Simatoding sampai akhirnya berada di posisi Dev Head Engineering ini seperti apa sih Pak? Di PKN maksudnya? Ya betul. Ya, saya masuk di PKN itu di bulan Maret, tepatnya tanggal 30 ya, 2015. 2015. Mulanya justru dari supervisor ya Pak ya? Oke. Setelah itu dari 2015, kemudian 2019 itu subten dan manajer pada resign. Jadi kosong, tidak ada pemimpin sekelas subten up pada saat itu di sehingga pada saat itu saya dipanggil Pak Yoni itu. Saya ingat bulan Agustus. Pak Yoni bilang, "Net, ayo coba dong ngelit di engineering." Sekarang nggak ada Pak Yoga, tidak ada Pak Bayu. Dari situ mulanya. Kemudian di 2020 SO terbarunya biasanya kan di bulan 3 ya. Iya. Saya naik jadi subten di situ. Nah, kemudian setelah itu tahun 2022 di SO terbaru juga saya naik jadi manajer. Jadi ini ya acting. Oke. 2023 jadi hilang actingnya. Artinya sudah permanen untuk posisi dev head-nya ya, manajernya ya Pak ya. Gitu. Pak Net kalau dilihat kan perjalanannya kalau dibilang singkat tentunya bukan singkat juga ya Pak ya, tapi kalau dilihat kan ada keadaan-keadaan yang sedikit memaksa untuk mengeluarkan skill leadership-nya ya. Iya. Pak Neto ya. Pak Net itu gimana sih Pak, ada kendala gak sih Pak kalau dilihat kan Pak Neto karena ada kekosongan sehingga Pak Neto dipaksa nih karena mungkin manajemen juga sebenarnya melihat ada potensi nih dari Pak Neto untuk bisa sampai di posisi ini. Pak Neto ada kendala nggak sih Pak ketika di awal-awal sebagai leader atau sebagai dev head, dan bagaimana sih seorang Pak Neto ini mengajak atau meyakinkan timnya supaya ayo dong bareng-bareng kita di engineering gitu. 2019 itu memang menurut saya cukup kompleks masalah di engineering ya. Saya pada saat itu langsung melakukan penilaian ya waktu kita akhir tahun itu, dan saya kaget melihat bahwa ternyata para
non-staff saya, anggota saya, subordinat saya ini sudah 7 tahun, 8 tahun. Tidak tersentuh sama sekali terkait dengan golongannya. Masih 1A tuh. 1A, 1B. Saya kaget. Terus kemudian saya melihat bahwa sedikit bergeser tuh. Ketika engineering ada masalah di lapangan, kadang-kadang teman-teman ini tidak menganggapnya sebagai suatu masalah. Loyalitasnya kita tidak ada. Cuek ya Pak ya? Cuek sebenarnya bukan karena faktor cuek ya, karena kan bisa dikerjakan besok itu dulu. Besoknya bisa dikerjakan. Dan mungkin juga pada saat itu target kita masih kecil ya, tetapi itu tidak benar sih dari sisi peralatan kita. Karena kan prinsipnya kita di engineering itu adalah sustainable. Harus running terus berkelanjutan terkait dengan pemeliharaan juga. Nah kemudian saya mengajak teman-teman termasuk salah satu GL-nya pada saat itu berperilaku seperti bukan GL. Jadi memang kondisinya pada saat itu memang butuh perbaikan banget pada saat itu. Saya mengajak mereka, ayo dong kita perbaiki perilaku-perilaku itu. Dan saya meyakinkan dia, kalau kamu bisa berubah, seharusnya bisa berubah sekarang. Atau kalau tidak, kamu harus tinggalkan. Dan akhirnya saya berhasil meyakinkan ya, akhirnya cukup bagus, survive banget. Kemudian salah satu GL itu berhasil saya dorong untuk naik jadi staff jadinya. Itu kendala lainnya adalah karena memang tim saya itu kan beragam ya terkait dengan ini. Mereka butuh komunikasi, mereka butuh didorong, mereka butuh dimotivasi. Nah itu yang kita coba jalankan. Satu orang mewakili saja untuk berbicara di depan umum, kayaknya nggak ada yang bisa. Selama ini sebelumnya nggak, berarti hanya di-lead oleh 1-2 orang gitu Pak? Betul. Yang biasa gitu? Jadi kalau misalnya dulu ya, di zaman saya dulu masih supervisor ya, kita PLMM itu yang melakukan, yang jadi pembicara itu ya hanya leadernya atau subtennya. Supervisor itu banyak diam, apalagi yang non-staff nih, hanya sebagai pendengar. Nah itu saya latih, 2020 awal itu saya sudah latih mereka. Kita rubah diskusi ini pada saat kita pekerjaan, kita harus mendorong mereka untuk berbicara. Apa yang mereka lihat di lapangan, itu harus mereka bisa sampaikan. Tahap awal seperti itu. Walaupun bahasanya salah. Kemudian kita tingkatkan lagi sampai dengan 2022, mereka harus bisa menganalisa. Jadi saat ini di engineering, non-staff itu sudah tahu namanya PIKA. Ada problem di lapangan, mereka sudah bisa bikin problemnya apa, identifikasinya apa, terus korektifikasinya apa. Itu untuk yang non-staff juga ya Pak? Ya apalagi kalau misalnya staff ya, saya juga mendorong para staffnya untuk lebih lagi terkait dengan loyalitas ya. Ini yang masalah nih di kami ya dulu ya. Selalu tidak pernah merasa bahwa ketika pulang kerja selesai pekerjaan. Engineering tidak seperti itu. Ya mungkin departemen lain ya, tapi karena apa? Transportasi batu bara itu 24 jam, tambang itu 24 jam. Jadi mereka tetap harus bisa memberi masukan ketika ada masalah di lapangan, walaupun sudah pulang. Itu yang kita dorong terus sampai akhirnya, sampai saat ini kita tidak ada pengawasi sebenarnya di shift 2. Nggak ada. Karena kita sudah percaya kemampuan subordinat kita itu untuk melakukan identifikasi. Problemnya apa, mau diperbaiki seperti apa, tinggal menunggu approve aja nih. Kalau misalnya, ini harus kita matikan konveyor ini supaya bisa diperbaiki. Kadang-kadang teman-teman itu belum bisa putuskan. Nah, pengawasnya itu yang harus komunikasi ke CPP biasanya ya. Tolong dong kasih waktu kami untuk perbaikan. Kerennya artinya teman-teman yang shift 2 ini Pak, tanpa perlu pengawasan pun mereka sudah bisa berjalan sesuai dengan standarnya ya Pak, alur kerjanya ya. Gitu. Pak Net, rasanya kan tidak gampang ya untuk membentuk habit seperti itu ya Pak Net ya. Apalagi tadi kalau saya tertariknya dan saya merasa ini keren banget adalah Pak Neto punya milestone untuk mendidik atau mengajak timnya. Tadi mulai awalnya adalah diperbaiki komunikasinya, kemudian naik jadi analisisnya, kemudian setelah itu loyalitasnya.
ya Pak Net. Dan rasanya teman-teman di engineering nih khususnya itu kan usianya bermacam-macam ya Pak Net ya. Mulai dari yang paling muda sampai mungkin paling senior juga ada ya Pak Net. Bagaimana seorang Pak Neto menyatukan semua perbedaan ini ya Pak ya, mulai dari usianya, tingkat pendidikannya mungkin, atau mungkin kebiasaan-kebiasaannya untuk menjadi suatu tim yang bisa melaksanakan semua hal yang menjadi kesepakatan dan kebijakan baik di engineering maupun di PKN itu sendiri Pak. Ya, pertama-tama visi saya harus mereka pahami. Targetnya saya itu target bersama, visi saya adalah visi bersama. Dan itu mereka pahami. Kita punya target misalnya terkait dengan KPI, itu mereka copy KPI kita. Jadi ketika ada apa-apa di lapangan, mereka selalu merasa bahwa ini harus segera diperbaiki nih. Jangan sampai kemudian ini menurunkan KPI-nya kita nih. Paling tidak dari sisi itu. Dan itu mereka paham. Terus kemudian begitu banyak hal sih sebenarnya yang kurang di mereka di zaman-zaman dulu ya, training segala macam. Itu yang kita buat perbedaan di mulai 2020. Saya mengubah ketika kami melakukan pembelian barang itu, saya selalu mengikutkan gimana kalau barang ini dibeli harus ada trainingnya. Jadi ikut trainingnya. Beli barang yang mahal-mahal itu pasti ada trainingnya. Artinya supaya mereka juga paham ya Pak, ini cara pengoperasiannya mungkin seperti apa nih yang harusnya gitu ya Pak Neto ya. Kemudian ada ini gak sih Pak, biasanya kan kalau jiwa-jiwa muda ini kan kayaknya Pak Neto lumayan banyak ya Pak ya timnya yang anggaplah milenial Gen Z seperti itu. Suka ada perbedaan pendapat gak sih Pak Net antara mungkin Pak Neto dengan tim yang lebih muda atau mungkin Pak Neto dengan tim yang lebih senior? Bagaimana mengatasi ketika ada kendala-kendala seperti itu Pak? Aturan sih ya, kita pakai aturan. Memang saya kadang-kadang ketika saya seperti ini ada pasukan, ada 10 barisan nih. Ketika ada 1-2 orang yang keluar dari barisan, saya harus berdiri di depan untuk memastikan mereka kembali ke barisan. Itu yang saya lakukan. Dan memang dalam ini lebih banyak berempati sih, dan ketegasan itu saya irama dengan itu. Banyak mendengar mereka, banyak memotivasi mereka. Dan kalau misalnya normal lihat di workplace-nya mereka itu, kami punya grup tuh, safety campaign-nya itu masif banget. Jadi kepedulian mereka terhadap pekerjaan dan keselamatan itu sangat tinggi. Nah itu bisa kita lihat lewat safety campaign yang mereka sampaikan. Dan tidak bosan-bosannya, setiap hari harus kita sampaikan. Dan tidak pernah bosan disampaikan terkait dengan masalah loyalitas, integritas, juga terkait dengan keselamatan kerja. Itu ada target nggak sih Pak? Maksudnya target dari Pak Neto sendiri, misalnya setiap orang harus setiap hari menyampaikan satu pesan atau satu insight, atau seperti apa sih Pak? Supaya mereka tuh kayaknya kalau ngelihat teman-teman engineering ini bukan hanya dari konsistensinya ya Pak, tapi inovasinya itu rasanya hampir setiap hari itu selalu ada. Kalau misalnya mungkin yang lain merasa, aduh saya harus apalagi nih inovasinya, tapi rasanya di teman-teman engineering itu hal yang mengalir begitu saja gitu Pak. Rasanya setiap hari itu selalu ada inovasinya gitu. Iya, biasanya kami di PLMM ya. PLMM itu saya wajibkan mereka untuk berbicara. Kalau misalnya ada masalah di SIP 2 misalnya, dia harus bisa menyampaikan itu dengan analisanya. Dulu-dulu itu nggak ada yang berani nih. Pada takut dan pada gugup semua nih. Diam semua ya. Berbicara saja sudah gugup, apalagi kalau misalnya mau mengeluarkan analisanya. Tapi kemudian saya pastikan ke mereka bahwa apapun yang kalian sampaikan silakan dikeluarkan. Nanti kita review, kita perbaiki, kita benarkan kalau memang itu salah. Dan keberanian untuk berbicara itu sudah terbentuk di engineering. Setiap hari, setiap PLMM itu selalu itu. Ganti-gantian kita tunjuk untuk menyampaikan PLMM, menyampaikan pesan-pesan keselamatan, itu paling utama juga. Setiap hari wajib untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan di setiap PLMM. Dan itu bukan stafnya yang lakukan nih, non-staff yang lakukan. Nah, apalagi stafnya ya, juga sering seperti itu sih. Kendalanya sih sebenarnya saat ini kalau di engineering ya, perbedaan usia tadi yang ada generasi itu terkadang lebih masalah ketangguhannya nih.
kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu kan dulu ya kita mencari ilmu dengan cara masuk perpustakaan kan. Yeah. Jadi lebih terbentuk kita. Sekarang ini lewat HP itu cepat sekali mereka dapat tuh. Sehingga kadang-kadang ketahanan mereka itu kalau misalnya melakukan sesuatu cepat bosan tuh. Oke. Cepat bosan, tetapi sekali lagi saya sebagai leader di sana saya selalu mendorong mereka. Kalau ada yang keluar dari barisan, saya harus berdiri di depan untuk mendorong mereka kembali ke barisan. Termasuk stafnya. Daya seperti itu. Budaya malu juga saya tanamkan ke mereka. Saya lama di Jepang dan berangkat dari budaya malu itu saya tanamkan ke mereka. Tapi di satu sisi, saya harus siap memberi panutan nih. Saya tidak boleh menjadi contoh yang baik nih. Di toilet-toilet kami itu ditulis tidak boleh pakai sepatu ya, sandal. Saya sebagai manajer tidak boleh pakai sepatu ke dalam. Ketika saya pakai, maka yang melihat saya ini kok atasan kita pakai ya. Saya sering pakai kaki ayam ya, kalau misalnya tidak ada sana saya pakai kayak atau sepatu saya lepas di depan. Dan mereka melihatnya itu. Jadi saya perhatikan setelah tulisan itu tidak mereka perhatikan lagi, tapi secara otomatis mereka mengikuti. Karena malu tadi nih. Kok bisa sih saya harus melakukan seperti itu sementara atasan saya. Jadi memang harus jadi panutan nih. Harus memberikan contoh ya Pak, bahwa leader itu adalah memberikan contoh ya gitu. Baik Pak Neto, kalau kita lihat dari sisi KPI ini Pak, engineering ini kan adalah salah satu departemen yang kalau dilihat hasil rapot KPI-nya itu selalu ada di atas standar nih Pak Neto, standar kelulusan lah gitu ya. Standar kelulusan rapot. Pak Net, sebenarnya metode leadership kan kalau kita berbicara tentang leadership itu metodenya ada banyak sekali ya Pak Neto. Tapi kalau khusus untuk Pak Neto yang mungkin bisa jadi contoh untuk siapapun yang mungkin leader yang mendengar ini adalah Pak Neto sebenarnya metode leadership apa sih Pak yang digunakan supaya Pak Neto bisa mengajak timnya tidak hanya implementasi KPI-nya yang bisa di atas rata-rata, tapi mungkin budaya perusahaannya bisa diterapkan secara maksimal sehingga produktivitasnya jadi meningkat. Akibat dari produktivitas meningkat ini adalah tadi KPI-nya jadi bisa tercapai, kemudian timnya bisa berada dengan nyaman. Kemudian kalau tadi kita lihat Pak Neto juga ada proses promosi timnya itu juga ternyata berjalan gitu. Pak Neto seperti apa sih Pak kalau di engineering, terutama Pak Neto sebagai leader di engineering nih Pak? Kalau saya mungkin lebih ke melayani kali ya, jadi servant leadership. Saya lebih banyak mendengar, banyak berempati juga, tapi saya memotivasi mereka, tapi lebih ke demokratis juga. Jadi di setiap meeting ataupun misalnya kita ada briefing, saya selalu menyempatkan untuk memberi kesempatan kepada semua orang untuk bertanya atau apapun yang mereka mau sampaikan. Kita apresiasi apa yang mereka sampaikan, benar atau tidak nanti kita luruskan. Itu kali ya. Yang mampu menyampaikan pendapatnya dulu berarti ya Pak ya. Nah, itu yang berjalan sih ya teman-teman, karena tipe-tipe pengawas di engineering itu banyak dan ada yang sangat pendiam. Pendiam kemudian harus ditunjuk. Kalau kita tidak ada dulu ya, harus dikasih tugas tuh. Dikasih tugas baru dikerjakan. Tapi mulai sudah kemarin 2023, 2022 sudah mulai pelan-pelan ya. Tidak harus kita tunjuk, kemudian mereka harus bisa kerjakan sendiri. Tinggal saya minta laporannya mana. Itu sudah berjalan. Tapi ada juga dulu tipe-tipe yang lama ini penyakit kita di pengawas ini sebenarnya. Ketika dikasih tugas, selesai dikerjakan tuh. Tetapi tidak dilaporkan. Nanti harus kita tagih nih, mana? Baru dia kasih. Ini salah satu karakter yang sangat jelek di pengawas. Nah ini yang selalu saya dorong mereka jangan sampai seperti itu ya. Ketika dikasih tugas, kasih jawabannya, kasih update-nya ke kita. Tetap harus kita tagih. Itu adalah bagian dari attitude kita yang harus kita perhatikan. Oke, luar biasa. Pak, tapi ada perlakuan khusus gak sih? Maksudnya Pak Neto gimana mau perlakuan khususnya atau
kan yang namanya adil itu tidak selalu sama ya Pak Neto ya. Tapi kita memberikan sesuai porsi masing-masing. Kalau tadi Pak Neto merasa di engineering itu ada berbagai karakter unik. Ada yang mungkin diam banget atau ada yang ceriwis banget gitu. Ada yang ulet tapi lelet gitu misal begitu. Dan rasanya ini karakter-karakter yang mungkin muncul di berbagai departemen. Pak Net, bagaimana sih treatment untuk masing-masing karakter yang mungkin Pak Neto alami di engineering ini? Ya memang ya, saya selalu menggambarkan terkait dengan pengalaman sih, pengalaman praktis ya Bu ya. Apa yang saya pernah alami, karena pengalaman itu susah didapat. Betul. Dan itu yang saya tekankan ke mereka ketika visinya kita ini mereka harus copy bahwa visinya saya itu bukan berarti visi saya pribadi, visi bersama kita. Target bersama itu yang harus mereka pahami. Jangan sampai kemudian ada karakter yang keluar dari itu terlalu saklek. Ada itu terlalu saklek, akhirnya kalau terlalu saklek itu biasanya dengan sendirinya pelan-pelan mundur. Dia tidak mampu beradaptasi ya Pak dengan keadaan mungkin ya. Di satu sisi iya, sisi yang lain adalah karena memang orangnya hampir tipikalnya yang perfeksionis ya. Jadi yang versinya dia yang benar. Tetapi apakah itu sudah benar berdasarkan target kita kan belum tentu. Betul. Ternyata terlalu perfect juga tidak selamanya baik ya Pak Neto ya. Ya itu, saya selalu minta bahwa kita harus satu view nih. Saya juga dengan atasan saya harus satu view dengan atasan saya. Betul. Termasuk subordinat saya nih. Kalau mereka punya target yang lain, saya tidak izinkan. Target kita ini target bersama, bukan target saya pribadi. Dan itu biasanya kita rampungkan setiap akhir tahun. Tahun ini apa yang kita mau ambil nih, kita mau angkat. Salah satu contoh ya, kami lagi gadang-gadang saat ini adalah tahun 2025 itu adalah standarisasi. Setiap tahun ada temanya ya Pak. Ada tema. Dan itu seperti ini ya, pas tahun baru itu biasanya di jam 12 tank itu bisa disasar tuh. Apa yang mau apa tema kita tahun ini, apa yang harus kita lakukan. Saya seperti, jadi anak-anak bilang, waduh ini kok kayak presiden aja. Ada timeline dan ada temanya ya Pak ya. Iya. Tiap tahun seperti itu. Saya sering memberi, saya semuanya merimain mereka ya bahwa kita berproses terus nih, jangan sampai kemudian diam di tempat. Target kita gitu-gitu aja, harus ada perubahan. Itu sebabnya salah satu pertanyaan Norman tadi, kenapa kita menjadi lebih baik? Karena kita tidak jalan di tempat. KMO parah banget dulu, KMO itu masalah KPI-nya di sana ya, terkait dengan peralatan kita di sana. Sebenarnya bukan karena alatnya yang jelek, gak juga sih. Tapi kalau kita banding-bandingkan SMO dan KMO itu seperti mobil Avanza lah ya. Kalau misalnya SMO itu peralatan kami fix plan ya. Ini mungkin seperti Mercedes kali ya. Lebih jadi perlakuannya pun berbeda. 2019 saya masuk di sana terkait dengan KPI lagi. Apa masalahnya sih selama ini? Ternyata memang diperlakukan tidak adil untuk peralatan ini. Dipaksa untuk bekerja. Kalau dulu kan di engineering dan ini berperbedaan prinsip antara engineering dengan mining ya kira-kira ya. Mining itu production oriented kali. Oke, silakan itu semangatnya. Tapi kami enggak seperti itu. Saya menekankan untuk sustainable-nya tadi. Berkelanjutan, saya mau berunding terus nih. Kalian tidak boleh paksakan peralatan ini. Misalnya TPH desainnya cuma 1.000 nih, dibikin 1.500. Itu kan artinya merusak peralatan kami nih jadinya. Menambah bebannya ya Pak ya. Nah itu masalahnya. Kenapa bisa kami lebih baik di KMO sampai saat ini? Karena kita perlakukan seperti desainnya. Lalu gimana komunikasi dengan mining yang mindsetnya atau visinya mungkin berbeda nih Pak Neto? Saya lebih ke CPP kali ya. Customer kami itu CPP. Mining hanya untuk haulingnya dari sana. Komunikasi. Dan salah satu mungkin yang pernah saya sampaikan di acara perpisahan Pak Supamon,
profil WA saya itu kalau normal lihat profil WA-nya Pak Nuri sama tuh. Ya, mirip ya Pak ya, apa namanya, dua-duanya mirip ya. Sama banget sama. Gitu ya. Dulu sering kelahi kan, sering kelahi dengan, tapi saya dengan Pak Nuri tidak ya. Pengawas kan, subordinat saya dengan Pak Nuri juga sering di lapangan bentrok tuh. Karena setiap di KMO tuh setiap 3 hari breakdown 8 jam misalnya. Kenapa bisa? Ya karena mereka pengennya jangan sampai ada demoran nih, dicepatin tuh VSD-nya tuh supaya TPH-nya besar tuh. Tapi akhirnya breakdown berjam-jam, itu jadinya. Pengen cepat malah justru jadi lama gitu ya Pak ya. Sampai Pak Yoni pada saat itu ya 2019, kan waktu itu tidak ada manajer ya Pak Yoni yang handle kan. Pak Yoni sarankan digembok. Jadi di VSD itu bisa dirubah kecepatan konveyor Bu. Semakin cepat konveyor, TPH-nya semakin besar. Tapi kan melebihi desain jadi. Lebih bebannya ya Pak ya. Pak Yoni sampai sarankan digembok tuh. Kita gembok saat itu juga. Dan ternyata masih bisa, teman-teman di sana itu masih bisa pakai obeng-obeng kecil untuk masuk. Naikkan kecepatan VSD-nya. Nah, 2020 waktu itu pas mau masuk ya. Dihilangkan tuh. Nggak perlu ada gembok-gembok itu. Yang perlu saya pegang adalah kepalanya. Saya masih subten pada saat itu ya, karena memang saya diminta untuk ngelit. Dan kemudian diambillah foto itu tuh. Saya samakan foto kalian berdamai pegang. Dari foto ya Pak ya. Simbolisnya adalah foto barengnya ya. Benar. Dan waktu itu Pak sampaikan, jangan ada yang mengganti profil ya. Saya dengan Pak Nuri. Sekarang masih sama Pak? Masih sama. Ya, saya dulu waktu itu sama Pak Nuri, ini pelanggaran HAM nih saya bilang. Ya tidak apa-apa lah, yang penting komunikasi kita bagus. Karena teman-teman di bawahnya ini, kok atasan kita damai ya, kok kita di bawahnya kelahi. Memberi contoh ya Pak. Ternyata efek foto profil sampai ke ada ini juga ya. Kan? Efek bermula dari foto profil sampai terjalinnya komunikasinya yang bagus gitu ya. Hanya dengan Pak Nuri, tapi Pak Nuri enak komunikasinya sebenarnya. Jadi semacam roommate-nya lah saya lah. Tempat curhat dan sharing terkait pekerjaan ya Pak. Karena peralatan ini harus kita jaga, jangan sampai kemudian hanya bisa produksi besar dalam 1 bulan, tapi bulan berikutnya sudah hancur, nggak boleh. Nah itulah makanya kami mengusung yang sustainable tadi itu. Pak Nuri boleh ya misalnya mengusung masalah production rate-nya atau misalnya miningnya, silakan aja, itu semangat kalian. Tapi jangan sampai melebihi kapasitas desain kita, karena kita harus setiap hari produksi crushing sama barging. Baik. Berarti sebenarnya kalau kayak ngelihat Pak, bukan tentang foto profilnya ya, tapi proses bagaimana sih terciptanya komunikasi antara Pak Neto ternyata tidak hanya menjalin komunikasi yang baik dengan timnya, tapi mungkin dengan departemen lain yang terikat sekali gitu ya Pak. Artinya departemen ya kita juga tidak bisa memaksa ya Pak, bahwa departemen harus paham nih dengan visi kita, atau departemen harus sama nih dengan visinya engineering gitu ya. Sedangkan sama-sama punya target, sama-sama punya KPI, tapi bagaimana komunikasi ini saling merangkul KPI masing-masing sehingga bisa jalan seperti itu. Ya, Pak Net kan katanya leader yang baik itu pasti punya role model yang baik juga gitu. Saya penasaran nih Pak Neto dalam menjalankan leadership ini Pak, punya role model nggak sih Pak atau? Sederhana sih sebenarnya, saya tidak terlalu ini ya. Keteladanan sih. Saya memberi teladan dan saya harus lebih perfect dari mereka nih. Saya tidak boleh dibawa mereka perfect, saya dibawanya nggak boleh. Terus kemudian saya juga memastikan ada pada saat mereka lagi melakukan. Kami tiap tahun itu melakukan maintenance tahunan namanya. Dan itu kita lakukan sampai pagi tuh. Seorang manajer bukan berarti karena dia manajer maka dia pulang jam 4:30. Enggak. Saya nemanin mereka di lapangan. Sampai selesai Pak? Tidak juga ya, kali sampai jam 2. Tapi kehadiran saya di sana itu memberi motivasi bagi memberi semangat bagi mereka. Jadi kenapa kita punya target itu selalu tercapai terkait dengan MTG tahunan ya? Karena kita ada bersama mereka. Baik Pak Neto sebagai seorang leader, Pak Neto punya sosok leader lain yang menjadi contoh Pak Neto seperti ini sekarang nggak sih Pak?
Ada. Oke, boleh di-spill nggak Pak ini sosok leader yang menjadi inspirasinya Pak Neto itu Pak? Saya ngefans banget pada direksi kita ya. Oke. Salah satunya adalah ya Pak Jeffrey. Pak Jeffrey luar biasa. Ketegasannya beliau luar biasa dan saya selalu menganggap bahwa marahnya Pak Jeffrey itu adalah didikan bagi saya. Oke, nggak jadi baper ya Pak ya? Nggak. Okay. Dan spesial banget bagi saya waktu itu 2000. Saya masih ingat banget sampai sekarang nih sosok Pak Jeffrey itu ketika datang di engineering 2021. Datang ada pesan khusus lewat sekretarisnya waktu itu bahwa Pak Jeffrey akan ke site untuk refresh engineering. Oh, khusus untuk engineering ya? Khusus untuk engineering, tapi kami bertiga pada saat itu ya. Yudi, saya dengan Wilson. Jadi kami subten pada saat itu. Kan memang manajer kan di Paspaon sudah ya. Dan satu harian itu kami dinasihatin, diajarin, diingatkan terkait dengan namanya tanggung jawab. Yang paling saya ingat adalah Pak Jeffrey bilang, apapun yang kalian lakukan, kalian seperti sedang menapakkan jejak kaki kalian. Jangan sampai jejak kaki kalian itu ada masalah. Saya menerjemahkannya dalam banyak tafsiran ya. Artinya kalau kita bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Terus kemudian jangan sampai dari sisi safety, jangan sampai kita sebagai pengawas pada saat itu kemudian ada eksiden yang bisa mengakibatkan orang lain menjadi celaka. Itu akan jadi beban dalam jejak kaki kita nih, perjalanan karir kita. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa orang yang kita pekerjakan ini aman. Ya, safety-nya ya Pak. Ya dari sisi safety-nya ya. Nah, ya itulah yang kita terus saya harus bekerja supaya jejak kaki saya ini jangan sampai ada masalah nih. Karena jejak kaki Pak Neto mungkin yang itu yang akan diikuti oleh banyak orang gitu ya Pak. Luar biasa ternyata khusus untuk, saya pikir tuh tadi Pak Neto kan cerita bahwa kami diajari beberapa teknis dan segala macam, ternyata lebih ke apa ya, brainwash bagaimana sih seorang leader itu gitu ya Pak ya. Dan luar biasa. Sampai saat ini saya masih ingat terus Pak Jeffrey terkait dengan nasihat itu ya. Di mana-mana ketika saya memberi arahan sama subordinat saya maupun di tambang pada saat ada insiden, saya sampaikan sama mereka bahwa jangan sampai kalian sebagai penanggung jawab pada saat itu ada insiden yang membuat orang lain menjadi celaka. Karena apa? Kalian harus melihat bahwa itu adalah perjalanan karir kalian. Itu adalah hal negatif yang masuk ke dalam perjalanan karir kalian. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka bekerjalah dengan baik, amankan semuanya yang bisa kita amankan, pastikan orang-orang yang kita pekerjakan itu aman. Jadi bukan hanya untuk diri kita ya Pak ya, tapi justru kita harus lebih concern ke orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya Pak Neto. Luar biasa sekali Pak Neto. Berarti tadi role modelnya ada Pak Jeffrey ya Pak ya gitu. Bahkan bisa jadi saat ini Pak Neto juga adalah role model untuk orang lain gitu ya Pak Neto. Yang mungkin suatu saat ketika saya mengundang ya Pak Neto akan di-mention bahwa role model saya Pak Neto hasil dari Pak Neto mengelit atau memimpin timnya itu, kalau saya ngelihatnya udah dari hati ya Pak ya. Semua integritasnya, loyalitasnya, komunikasinya, bahkan sampai keberadaannya Pak Neto itu bagaimana bermanfaat untuk tim yang ada di bawahnya gitu ya Pak Neto. Pak, biasanya ini adalah pertanyaan yang paling disukai oleh semua narasumber saya yang datang di podcast Suara di Hati ini. Pak Neto, apa sih Pak pesan yang pengen Pak Neto sampaikan untuk semua pendengar podcast Suara di Hati yang mungkin hari ini menjadi leader atau bahkan di masa depan akan menjadi seorang leader? Ya, sederhana. Komunikasi. Jangan sampai mengabaikan ada komunikasi kecil dengan subordinat kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Saya juga dengan teman-teman ketika ada mereka menyampaikan apapun terkait dengan pekerjaan, saya berusaha untuk mengomentarinya, mencoba berempati di sana. Terus salah atau tidak yang mereka sampaikan, saya tetap apresiasi. Saya tidak bilang kamu salah nih. Tetapi ketika saya memberikan respon, itu sangat dihargai sama mereka dan jadi pembicaraan di belakang. Ketika misalnya saya kasih reward misalnya, terima kasih. Jadi pembicaraan tuh,
kamu tadi habis diapresiasi sama manajer. Nah, ternyata hal sekecil itu bagi karyawan tuh luar biasa gitu penting ya banget. Pak. Ya, bahkan maksudnya kan kalau kita bilang ya terima kasih mah biasa aja gitu. Maksudnya kan ya setiap orang bantu kita pasti kita bilang terima kasih misalnya gitu. Ternyata untuk sebagian orang itu dianggap suatu apresiasi yang luar biasa gitu ya Pak Neto ya. Baik, luar biasa. Baik Pak Neto, terima kasih banyak sudah berkunjung ke podcast Suara di Hati hari ini. Jangan kapok ya Pak, semoga next bisa main lagi. Dan kalau bisa saya menyimpulkan untuk dari pembicaraan ini, yang rasanya pengalaman Pak Neto yang luar biasa sedikit kurang ya kalau kita bahas di ruang podcast pada hari ini. Cuman insight yang bisa saya dapatkan dari Pak Neto adalah leader itu tidak hanya menunjuk ya Pak Neto ya, tapi bagaimana leadership yang baik itu ikut hadir bersama dengan tim-timnya saat itu juga. Tidak hanya itu, bagaimana caranya kita memupuk komunikasi yang baik, loyalitas untuk karyawan, dan yang lebih penting leader itu harus menjadi contoh yang baik untuk semua yang ada. Ya, baik, semoga siapapun pendengar podcast Suara di Hati yang hari ini mendengarkan podcast bersama dengan leader yang luar biasa ini, Pak Neto dari DPT Engineering, adalah kita semua mampu untuk menjadi leader yang baik untuk versi kita masing-masing, karena beda ya Pak Neto, beda style ya, beda departemen, beda leadership, beda style, beda cara pendekatan tentunya. Cuman semoga dengan podcast hari ini bisa sedikit menjadi referensi untuk semua leader yang mungkin hari ini menjadi leader dan di masa depan mungkin akan menjadi leader, bahwa untuk menjadi seorang leader itu ada hal-hal yang perlu mungkin kita terapkan bareng-bareng. Tadi komunikasinya, kemudian loyalitasnya, integritas, dan tentunya penghargaan untuk semua tim yang ada di bawah kita. Baik, terima kasih untuk Pak Neto dan terima kasih untuk pendengar podcast Suara di Hati. Sampai bertemu di podcast lainnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa Pak jawabnya. Ya baik, terima kasih.